berbeda. Ketika aparat melakukan langkah-langkah persuasif dan tindakan-tindakan hukum, saya kira kita tidak bisa itu dianggap pemerintah terlalu ini reaktif terhadap aktivis dan lain sebagainya. Ketika itu begitu kan, menyalahi undang-undangan, koridor itu tetap di dalam peraturan dan memang proses dalam proses hukum, ya mau tidak mau kita juga mendukung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Monitor. Jumpa lagi kita di acara podcast. Presiden Joko Widodo sudah menunjuk atau sudah mengeluarkan surprise pergantian Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menggantikan Jenderal Idam Aziz, yaitu Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah, kemarin Pak Sigit sudah melakukan fit and proper test di Komisi 3 DPR. Ada banyak hal menarik yang disampaikan oleh Komjen Sigit. Salah satunya tentu saja yang sangat diingat publik adalah tagline atau visi Polri Presisi. Nah, kali ini kita akan membahas soal tagline dan visi tersebut. Kita akan membedah secara mendalam apa sih visi presisi tersebut. Kemudian seperti apa nanti kira-kira kepemimpinan Pak Sigit di Polri yang akan datang. Nah, saya akan membahas dengan ini ahlinya ahli nih. Ini seorang pengamat muda, pengamat intelijen dan keamanan. Beliau juga direktur lembaga Center of Intelligence and Strategic Studies atau CIS, sudah hilir mudik di berbagai media. Terpenting juga nih penulis buku ya, penulis buku Soliditas dan Sinergitas TNI Polri. Oh, ini bukunya nih. Nih sobat-sobat monitor wajib nih baca, terutama pegiat pertahanan dan keamanan. Sudah tersedia di berbagai toko buku. Nah, mudah-mudahan kita dikasih. Oke, saya sudah bersama Mas Ngasiman Joyonegoro. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini dulu Bung Sukron ini presiden mahasiswa saya di satu angkatan di kampus. Jadi sekarang udah bergelut di media, jadi seorang aktivis, sekarang udah mengelola media, luar biasa. Selamat atas prestasinya. Siap Mas. Media yang luar biasa. Terima kasih Mas. Siap. Cuman memang belum sehebat Mas Simon lah. Kita kan bonek. Iya. Oke. Mas, kita ngobrol santai sambil ngopi. Ini terima kasih banget nih kopinya. Ini kebetulan kita di kantornya. Saya biasa memanggil beliau dan memang akrab disapa Mas Simon ya. Jadi ini teman-teman ini di kantornya Mas Simon ini, emang enak, nyaman ya. Kita sambil ngopi Mas, kita ngobrolin sosok Kapolri yang baru, Komjen Listio Sigit Prabowo. Nah, banyak mungkin publik yang ingin tahu mungkin terlebih dahulu ya, seperti apa sih sebenarnya sosok Kapolri kita yang baru ini Mas gitu. Saya banyak baca dari berbagai literatur dan media ya, Mas Simon banyak menghiasi berbagai media termasuk statement-statement terkait dengan Kapolri baru ya, karena kayaknya saya lihat memang Mas Simon sudah mengenal beliau ya semenjak di Kapolres Pati, kemudian ya paling tidak mengikuti lah jejak beliau, kemudian Kapolda Banten, Kabar Eskrim, dan hari ini ditunjuk menjadi Kapolri. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Sukron. Bung Sukron aja nanya ya. Kita sambil santai Mas, monggo. Kalau kita ngobrolin sosok Kapolri, mulai dari
bagaimana Kompolnas memberikan rekomendasi dan menyetorkan nama ke Bapak Presiden sebelum akhirnya dari 5 komjen itu ditunjuk, satu-satunya yang ditunjuk adalah, saya biasa manggil Mas Sigit ya. Oh gitu ya Mas. Jadi Oke. karena mungkin ini selain saya pengamat mungkin juga ini ya, karena dulu banyak diskusi ya Oke. sama teman-teman. Pas juga berarti diskusi kita karena kita menanyakan langsung dari sumber yang memang mengetahuinya kan begitu. Jadi melihat sosok Kapolri baru ini, saya kira proses panjang tadi ya, selain juga memenuhi syarat yang sudah dilakukan jejak profiling selama proses Kompolnas memberikan rekomendasi dari 5 kandidat itu, saya kira apa yang menjadi pilihan Bapak Presiden ini tidak sekonyong-konyong lah. Oke. Bilang itu masih muda kok yang dipilih gitu. Iya, iya. Mungkin menurut pengamatan dan analisa saya itu Bapak Presiden itu yang pertama melihat sosok Mas Sigit ini sudah dekat dengan semua kalangan. Oke. Nah, itu terbukti saya menyaksikan sendiri ketika beliau masih menjabat Kapolres Pati. Beliau ini selalu memang berkumpul dan berteman itu dengan semua kalangan. Oh gitu ya. Nah, Katanya memang terkenal dekat ya Mas ya. Oke. siapa yang berteman dengan beliau ini sampai sekarang saya lihat itu awet gitu loh. Itu tidak hanya teman-teman dari waktu beliau jabat Kapolres Pati, tapi ketika beliau pindah di wilayah resort kepolisian lain juga, bahkan teman-teman yang dari Solo itu saya lihat sampai sekarang juga masih berteman baik ya. Apalagi ketika beliau di Banten, walaupun pertama kali itu di Banten ada penolakan yang luar biasa karena Banten ini kan tempatnya para ulama, para masyayikh, para inilah sesepuh kiai-kiai kok dikasih inilah ya. Isu-isu waktu itu isu sara sangat luar biasa, tapi ketika sudah tahu sosok Mas Sigit ini ternyata tidak membedakan suku ras dan agama, saya kira disitulah saya melihat para masyayikh dan tokoh sekaligus para jawara-jawara Banten waktu itu akhirnya bisa sinergi dan Banten ternyata kondusif. Nah, akhirnya beliau mendapat promosi sampai ke Kadif Propam, ada jabatan yang sangat strategis di mana dengan jabatan Kadif Propam adalah sebagai pengawal sikap dan perilaku kode etik di internal Polri. Saya kira mana polisi yang baik, polisi yang nakal, polisi yang agak nakal. Nah, ini saya kira beliau juga ini ya paham betul gitu, dan kemudian terpilih sebagai Kabar Eskrim ya gimana. Kabar Eskrim adalah sebagai penegak hukum di jajaran kepolisian, tentu kita melihat semua sepak terjang beliau sebagai Kabar Eskrim ya semua juga paham. Ada beberapa kasus besar yang juga menjadi spektakuler ditangani oleh beliau. Ya, itu salah satu mungkin proses panjang. Yang kedua adalah tentu soal integritas. Integritas saya kira Presiden juga sudah meragukan ya, karena beliau selain mantan ajudan dan juga pernah menjabat sama-sama di jajaran Musbida dulu waktu di Solo. Mungkin karena sudah tahu persis soal integritas Mas Sigit, akhirnya ketika beliau jadi presiden, beliau menginginkan sosok ajudan yang memang pernah sama-sama menjadi membangun waktu di Solo. Jadi disitulah rasa trust, dan ini juga artinya bahwa presiden juga sudah firm gitu. Yang ketiga saya kira soal loyalitas lah. Selain tadi dikenal dan diterima oleh semua kalangan, dan soal integritas, yang ketiga soal loyalitas. Loyalitasnya ya pasti karena beliau udah tahu, presiden sudah paham,
sosok beliau ini. Jadi secara umum bisa dikatakan pemilihan Komjen Sigit ini sudah tepat ya Mas ya, dengan tentu dengan berbagai pertimbangan presiden kan, dengan berbagai pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Mas Simon. Nah, saya ingin lebih mengkaji lebih dalam nih Mas soal tagline atau visinya beliau nih, ya kan. Presisi gitu kan, menjadikan Polri sebagai institusi yang presisi. Nah, presisi itu produktif, kemudian responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Nah, kira-kira ini apa ini Mas ini presisi yang dimaksud sama beliau ini? Ya. Kalau kita melihat apa yang menjadi paparan beliau kemarin di dalam fit for perpres, semua Komisi 3 baik pimpinan maupun anggota semua mengapresiasi. Mengapresiasi. Akhirnya juga kita melihat di semua media ya. Semua media. Banyak pihak juga yang mengapresiasi di luar kan luar biasa itu. Ada harapan baru ya. Jika dari transisi promoter sebelumnya oleh Pak Tito dan yang dilanjutkan dioptimalkan oleh Pak Idam Aziz, sekarang karena banyak perkembangan, saya kira mengikuti perkembangan terkini, akhirnya kemudian tagline presisi inilah yang dijadikan kepemimpinan beliau di masa datang. Ada beberapa yang menjadi sorotan yang kemudian menuai apresiasi dari berbagai pihak. Beberapa statement Komjen Sigit waktu di DPR kemarin, misalkan beliau bilang, pertama, tidak boleh ada lagi polisi yang nilang di jalan. Itu kan. Itu ini menarik ini ya kan. Sempat viral. Viral kan. Di media menjadi sorotan ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi pernyataan beliau, hukum tidak boleh tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kemudian ya tentu menjamin kehidupan berdemokrasi, termasuk di dalamnya menertibkan lah, termasuk di dalamnya menertibkan soal yang berkembang di dunia cyber. Beliau juga di DPR itu sempat menyampaikan bahwa dulu waktu beliau menjadi Kapolda Banten gitu kan, bahkan ya saking karena beliau mungkin menyadari ya di Banten itu bagaimanapun adalah basicnya mayoritas ulama masyarakat, ya anggota Polri bahkan sampai harus belajar kitab kuning dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pointer itu yang saya pikir memberikan harapan baru terhadap masyarakat, walaupun kita tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang nanti perlu kita diskusikan. Nah, monggo Mas, menurut Mas Iman gimana itu? Ya, sepengetahuan dan seanalisa saya soal dengan perkembangan teknologi dan juga inovasi baru di dalam penanganan lalu lintas, dengan tilang itu ya, sebagainya adalah supaya ini lambat laun ini masyarakat memang sudah tertib ketika di jalan, umpama percontohan yang sudah berlaku e-tilang itu. Fakta realita kan pengendara kita kan tertib gitu. Karena otomatis biasanya disiplin itu kalau ada polisi aja kan. Tapi ketika otomatis itu terpotret oleh CCTV dan akhirnya kan ada surat tilang langsung ke rumah. Iya, dengan fotonya itu Mas ya. Dengan fotonya. Makanya hati-hati kalau di mobil kita. Bung Sukran kami bawa itu bahaya. Bahaya. Yang nerima orang rumah kan, waduh bisa. Jadi ini lebih efisien, lebih efektif dan lebih lancar gitu, dan kepuasan publik juga terjamin gitu. Soal ngaji kitab kuning. Kalau menurut analisa saya itu bukan diwajibkan ya. Bukan berarti Kapolri mewajibkan anggotanya bisa baca kitab kuning. Bahaya itu. Itu ranahnya pesantren. Bahayanya begini itu kan diviralkan, saya melihat diviralkan oleh teman-teman media. Itu perjalanan beliau ketika menjadi Kapolda Banten. Bertugas di Polda Banten, memang mendorong ada beberapa kiai yang memang ngaji kitab kuning di Polres dan di Polda. Tapi satu keunikan yang saya amati dan saya lihat secara langsung, sosok Mas Sigit ini
kenapa saya tulis kemarin adalah Kapolri pilihan presiden ini sosok yang dekat dengan ulama. Dan fakta realita yang tidak saya temukan dan tidak ditemukan oleh banyak pejabat tinggi Polri. Setiap beliau menjabat di suatu wilayah, ini ada keunikan dan ada berkah yang luar biasa mungkin buat Mas Sigit sendiri. Pertama, ketika beliau menjabat Kapolres Pati, Mas Sigit ini juga di wilayah itu ada sosok ulama besar, karismatik, yang punya posisi sangat strategis di jajaran ulama tertinggi di Indonesia. Yaitu sosok ulama karismatik itu adalah Mbah Zal Mahfud Al-Maghfurlah. Waktu itu posisi Mas Sigit sebagai Kapolres Pati, sosok Mbah Zal Mahfud inilah Orus Am PBNU, pimpinan tertinggi di pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan sekaligus juga beliau waktu itu adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Nah, dan itu Kapolresnya Mas Sigit. Dan ketika beliau kondur Pati kadang juga beberapa waktu sowan ke Kiai Sepuh, Kajen dan sekitarnya, itu menunjukkan bahwasanya memang dari dulu tidak terus dibikin-bikin karena karena memang faktor ya pribadi beliau yang memang tadi saya bilang berteman dengan semua kalangan, apalagi dengan ulama yang disepuhkan gitu. Itu saya tidak mengada-ngada, wah saya blessing di media, karena memang fakta realita memang Mas Sigit begitu. Memang seperti itu. Seperti itu. Begitu juga ketika beliau menjabat Kapolda Banten. Waktu menjabat Kapolda Banten ada penolakan banyak ulama, tapi ketika ketika beliau tahu sosok Mas Sigit ini dekat dengan para ulama, dengan Masyayikh NU, waktu di Jawa Tengah juga dekat sowan dengan Gus Mus. Terus waktu di Jawa Tengah itu juga Habib Lutfi sering didatangkan untuk zikir dan dakwah kebangsaan waktu itu. Nah, di Banten ini beliau juga menjumpai ketika menjabat Kapolda ini ada ketemu lagi sosok yang karismatik dan punya posisi strategis di nasional. Mas, saya ingin minta pendapatnya terkait dengan menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kehidupan demokrasi kita ke depan, gitu kan? Karena ya tidak sedikit juga yang mengkhawatirkan dalam tanda kutip Pak Sigit ini kan, karena ya dekatlah dengan RI 1 dan menjadi Kapolri. Nah ini jangan-jangan kan kira-kira begitu nanti setelah menjadi Kapolri yang beda, wah main ini, walaupun beliau sudah mempertegas kemarin bahwa ya beliau menjamin salah satunya yaitu kehidupan demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kan ya mohon maaf dalam prakteknya selalu saja loss. Nah, Mas Simon bagaimana melihat hal tersebut? Menurut saya analisa saya ketika memang sosok yang seperti tadi banyak beberapa kalangan yang mengkhawatirkan ketika beliau memang ini pernah mantan ajudan yang memang dekat banget dengan presiden, nanti akan membungkam para aktivis demo dan lain sebagainya. Saya kira kita ada koridor undang-undang ya. Polri bertindak itu sesuai dengan undang-undang. Dan ketika melampaui dan menyalahi peraturan perundang-undangan kita juga, masyarakat publik juga akan menilai dan pasti akan menimbulkan banyak protes di kalangan masyarakat kita. Apalagi era sekarang kan era keterbukaan, era informasi, mau ditutup-tutupi kayak apa informasi ini, bahkan sekejap juga bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Memang kan ada aturan main ketika tantangan yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks, apalagi hadirnya era post-truth di mana yang ditandai dengan merebaknya politik identitas, ujaran kebencian atau hashtag, penyebaran berita palsu, hoax. Ini kan memang harus ditangani demi stabilitas keamanan negara. Jadi
saya kira koridor itu undang-undang itu juga ada. Ketika aparat melakukan langkah-langkah persuasif dan tindakan-tindakan hukum, saya kira kita tidak bisa itu dianggap pemerintah terlalu ini reaktif terhadap aktivis dan lain sebagainya. Ketika Otoriter itu begitu kan. menyalahi undang-undangan, koridor itu tetap di dalam peraturan dan memang dalam proses hukum, ya mau tidak mau kita juga mendukung itu. Tapi ketika langkah-langkah kepolisian dan aparat kita juga menyalahi aturan, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di kita, masyarakat saat itu juga pasti akan protes. Dan Pak Presiden juga tidak, saya melihat itu sosok beliau juga tidak seperti yang menyeramkan begitu, apalagi kan beliau juga humanis, bahkan ketika kita ajak bicara itu ya udah tolong dibantu sesuai dengan apa yang berlaku. Bahkan Mas Sigit sendiri di dalam visi misinya udah jelas. Ketika itu bisa dimediasi dan jalur hukum itu terakhir, nah itu kan bisa didiskusikan dan bisa diselesaikan dengan win-win solution dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Artinya selama dalam konteks demokrasi misalkan selama itu ya kritik terhadap pemerintah yang ya tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak hoax dan tidak speak lah, ujaran kebencian, ya itu terjamin ya. Karena apapun juga dalam koridor peraturan lah sudah jelas itu. Ketika polisi sedikit melangkah dan masyarakat mengetahui langkah-langkah yang prosedur yang salah juga sekarang protes juga semua langsung saat itu juga tahu. Jadi tidak bisa sembarang gitu. Mas, berbagai misi yang dan visi presisi Polri tersebut, saya pikir ya kita tahu semua banyak mungkin juga mengapresiasi, termasuk ya saya pribadi sudah membaca itu sampai akhir, wah ini luar biasa. Tapi bagaimana kemudian ini betul-betul bisa dijalankan oleh seluruh anggota Polri gitu kan. Artinya bahwa bagaimana kemudian Pak Sigit melakukan konsolidasi dengan anggota Polri agar visi ini betul-betul berjalan, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira protapnya sudah ada dan sistem di Polri ini kan jalan gitu. Dan ketika langkah-langkah inovasi itu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di era perkembangan yang itu, kalau boleh dibilang presiden itu berharap ada kecepatan dan ketepatan, ya saya kira memang harusnya ini menjadi sebuah langkah bersama, konsolidasi internal terutama bagaimana mensolidkan Krop Bayangkara supaya memang benar-benar solid, akhirnya program kerja juga terlaksana dan tercapai. Itulah yang akan menjadi visi Polri ke depan. Harapan saya dan masyarakat Indonesia akan mengawal apa yang menjadi programnya Presiden Nawacita. Tentunya itu tadi sistem inovasi yang perlu dibenahi segera dilakukan dengan langkah-langkah yang kemarin juga sudah disampaikan dalam fit and proper test. Tinggal bagaimana itu diaktualisasikan supaya bisa optimal dalam perjalanannya gitu, Pres. Ke depan mungkin sinergi dengan itu. Sesuai dengan bukunya Mas Simon ya yang luar biasa. Ke depan akan seperti apa soliditas dan sinergitas TNI Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit? TNI juga nanti mungkin sebentar lagi baru lagi. Soal ini memang saya selalu memberikan narasi. Kebetulan saya menangkap apa menjadi pesan Presiden. Kita punya kedua institusi yang sangat luar biasa. Ketika kemarin kita melihat rangkaian Perpres itu banyak Purnawirawan TNI Polri yang terbelah, maksudnya terbelah dalam konteks saling dukung. Karena udah purnawirawan ya udah biasa, tapi kultur di TNI Polri itu kan terbawa dalam sampai ke tingkat juniornya. Jadi saya menangkap ini tetap harus dinarasikan karena untuk kepentingan dan tujuan nasional.
Jadi sinergitas dan soliditas, baik soliditas dan sinergitas di internal masing-masing, di internal Polri harus solid dan sinergi, di senior dan junior termasuk di internal TNI, dan bagaimana integrasi sinergitas TNI Polri di dalam mengawal pembangunan nasional. Karena kita tahu ketika kedua institusi ini ada keretakan aja, ini bahaya dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Ketika kedua institusi ini dalam bahaya, tidak hanya bahaya dalam kedua institusi ini, tapi negara juga dalam bahaya. Jadi kolaborasi, sinergisitas, dan soliditas dalam membangun bangsa, saya kira tidak hanya TNI Polri, tapi bagaimana ke depan semua mengawal di dalam visi presiden yang dituangkan dalam nawacita untuk menuju Indonesia yang unggul, Indonesia yang maju. Ya, harapannya itu. Yang pasti kita ucapkan selamat untuk Mas Sigit memimpin dan bekerja mengharumkan klub Bayangkara. Itu. Dan bisa sinergi dengan semua komponen bangsa. Siap. Oke, terima kasih Mas Siap, Simon. sama-sama. Terima kasih, luar biasa ini sudah buat kita semua. Teman-teman monitor, demikian pembicaraan saya dengan Mas Simon, pengamat intelijen dan keamanan, penulis buku Soliditas dan Sinergitas TNI Polri. Bukunya sih banyak, buku beliau sudah banyak menulis buku, terutama terkait dengan intelijen, keamanan, dan pertahanan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Pandemi Covid bahkan makin mengerikan. Tetap jaga jarak, memakai masker, dan rajin-rajin mencuci tangan. Like, komen, dan subscribe channel YouTube Monitor ID. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.